G30 SPKI 1984 karya Arifin C. Nur. Film ini disutradarai oleh salah satu sutradara terbaik di era 70 dan 80-an. Film ini kerap kali dianggap sebagai film propaganda Orde Baru. Namun dari sisi sinematik, beberapa orang menganggap bahwa film ini bukan sekedar film yang tak memiliki data yang valid. Beberapa orang yang mengenal Arifin C. Nur, sang sutradara, bahwa Arifin adalah orang yang sangat memiliki integritas dan kompetensi. Maka tidak mungkin cerita di film ini bertujuan hanya sebagai sebuah propaganda. Di dalam film ini menceritakan lengkap bagaimana peristiwa Gestapo, Gestok atau peristiwa 65, peristiwa 66. Dibaca dari banyak sudut pandang, namun masih dalam satu narasi yang sama, yaitu krisis kepemimpinan, kegaduhan politik, kepahlawanan tentara, dan pengkhianatan PKI. Dibuat dalam pola yang semi-dokumenter dengan cerita yang sangat bagus dan menarik, dan tentu selalu menimbulkan perdebatan hingga saat ini. 2. Puisi Tak Terkuburkan 1999 karya Garin Nugraha. Udara reformasi berhembus, disambut hangat film yang menggambarkan kepongahan Orde Baru dengan film Puisi Tak Terkuburkan yang menceritakan tentang hari-hari seorang seniman, Ibrahim Kadir, yang ditangkap ketika sedang mengajar lagu Indonesia Raya karena salah tangkap ketika operasi G30 SPKI. Yang kemudian ia masuk ke dalam tahanan dan di dalam penjara ia bertemu dengan banyak tahanan politik. Karena menunggu akan kepastian akan hukuman yang diberikan dan tidak diberikan upaya untuk melakukan pembelaan, para tahanan mengisi hari-hari mereka dengan mempertanyakan keadilan. Dan juga ada beberapa cerita-cerita lucu masa lalu para tahanan sebelum mereka dihabisi. 3. Gi 2005 karya Riri Riza. Sohok Gi, aktivis di era 1965, mencatat tentang kebiadaban pemerintah di dalam menumpas orang-orang yang dituduh terlibat G30 SPKI, yang diadili tanpa mereka bisa melakukan pembelaan di muka pengadilan. Gi bahkan menyebut pantai di Bali sebagai kuburan massal bagi mereka yang teridentifikasi PKI, yang tentu sangat melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Film ini disutradarai oleh Riri Riza. Dan yang menarik, film ini banyak sekali mengkritik pemerintahan Orde Lama yang notabene film ini diproduksi tahun 2005 ketika PDIP sedang berkuasa. Sungguh berani. 4. Sang Penari 2011 karya Iva Ivansyah. Kisah cinta tentang seorang pemuda miskin yang kemudian menjadi tentara dengan seorang penari ronggeng tradisional di dalam masyarakat yang terbelakang di sebuah dusun bernama Dukuh Paruk di tahun 1960-an, ketika gejolak politik nasional sedang memanas. Sang penari yang tidak tahu apa-apa tentang komunisme dan semacamnya diundang ke acara partai komunis yang kemudian berujung penangkapan dan penyiksaan. Sang pacar yang tentara berusaha untuk menyelamatkan sang kekasih. Suasana yang serba pelik digambarkan dengan sangat apik oleh Iva Ivansyah dengan latar tahun 60-an. Tipo guys. 5. Jagal 2012 karya Joshua Oppenheimer. Film ini film yang cukup menggemparkan di kalangan underground pergerakan, karena kemudian menampar sekali buku-buku sejarah Indonesia tentang heroiknya tentara dan rakyat dalam membasmi PKI. Kenyataannya, yang diangkat di dalam film ini adalah tentang kekejaman dan kebrutalan tentara dan ormas-ormas. Di antaranya yang cukup lekat di film ini adalah pemuda Pancasila yang kemudian melakukan berbagai trik di dalam cara-cara membunuh dengan cara yang unik-unik. Pembantaian jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Film ini sangat akrab dengan dunia mapala dan aktivis-aktivis kiri di kampus-kampus. Sebagai sebuah referensi, film ini menarik untuk kita tonton. 6. Senyap 2014 karya Joshua Oppenheimer. Tak berbeda jauh dengan Jagal, dokumenter ini kembali bercerita tentang kekejaman pemerintah, dalam hal ini tentara dan sejumlah unsur yang terlibat, namun dari perspektif korban. Dalam hal ini, Adi Rukun, seorang penjual kacamata keliling yang mendatangi setiap yang diduga sebagai pembunuh abangnya di tahun-tahun 1960-an. Berbagai cerita menarik tentang keterlibatan banyak orang dan mengejutkan bagi para yang diduga tersangka pembantaian massal, kemudian bertemu dengan salah satu korban. Film ini film yang cukup menggemparkan Indonesia pada masanya. 7. Surat dari Praha 2016 karya Angga Dwi Mas Sasongko. Dibanding semua film sebelumnya,
Menurut saya film Surat dari Praha adalah satu dari yang terbaik. Karena film ini menggabungkan cinta, musik, dan politik. Digambarkan dengan sangat baik oleh Angga Sasongko, menggambarkan tentang bagaimana peliknya pasca Gestapo. Pak Jaya, sebagai mahasiswa yang mendapat beasiswa di Republik Ceko, yang kemudian harus melepaskan kewarganegaraannya karena menolak rezim Orde Baru, yang akhirnya berpengaruh pada hubungan percintaannya dan sangat berlarut-larut dan pelik.